Oke, di sini ada gambar tentang pemisahan campuran. Nah, pemisahan campuran di sini ada menggunakan kertas saring, corong saring, dan ini ada yang dipanaskan menggunakan bunsen. Nah, pemisahan suatu campuran berdasarkan gambar di atas memiliki prinsip pemisahan A. Pemisahan zat berdasarkan perbedaan ukuran partikel. B. Pemisahan berdasarkan perbedaan distribusi zat di antara fase gerak dan fase diam. C. Pemisahan zat berdasarkan kelarutan pada pelarut tertentu. D. Pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih. E. Pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik leleh dan kelarutan dalam pelarut tersebut. Nah, di sini adalah pemisahan dengan menggunakan cara distilasi. Distilasi sendiri merupakan cara pemisahan antar cairan. Jadi di sini ada cairannya dengan memanfaatkan titik didih yang berbeda untuk dilakukan pemanasan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Yang ini ya. Pemisahan tersebut menggunakan perbedaan titik leleh dan kelarutan dalam pelarut. Di sini ada pelarutnya kita gunakan. Saring dulu pelarutnya, baru itu nanti dipanaskan menggunakan titik lelehnya. Oke, di sini ada gambar reaksi fotosintesis yang terjadi di daun tumbuhan dibantu oleh sinar matahari, di mana di sini reaksinya adalah 6CO2 ditambah 6H2O oleh sinar matahari diubah menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Nah, pernyataan berikut yang benar mengenai reaksi di atas adalah jenis unsur molekul senyawa atau ion sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Di sini molekul senyawa 6H2, jelas beda ya, nggak tepat, kurang. Melelehkan sehingga hanya akan berlangsung pada siang hari, tapi masih benar. Jenis atom dan jumlahnya antara sebelum dan sesudah reaksi fotosintesis sama. Kenapa? Di sini ada C. C-nya di sini 1 kali 6. 1 kali 6 hasilnya 6. Pas ya, sama 6. Terus untuk O, oksigennya di sini ada yang pertama 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12 ditambah 6 jadi 18. Di sini juga sebelah kanannya di sini ada 6, di sini 2 kali 6 12 18. Pas. Terus untuk H-nya di sini total atomnya jumlahnya ada 2 kali 6 12. Jadi di sini juga hanya 12. Jadi yang benar adalah yang C. Untuk yang D, jumlah molekul oksigen dihasilkan dengan jumlah karbon dioksida di sini jelas ada berbeda. C. Pada saat musim kemarau tidak mendapat cukup air. Ini juga jelas salah. Tumbuhan menangkap cahaya, kemudian menggunakannya untuk mengubah menjadi makanan. Selain makanan dalam bentuk padatan, proses tersebut juga menghasilkan suatu gas yang berguna bagi kehidupan. Bagaimana sifat materi dari zat padat yang dihasilkan? A. Zat yang dihasilkan baik dalam bentuk padat atau gas memiliki sifat yang sama, yaitu bisa ditemukan dalam keadaan bebas di alam. Jelas salah ya.
B. Zat yang dihasilkan dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Enggak juga. C. Zat yang dihasilkan dapat bereaksi dengan air untuk membentuk suatu zat baru. D. Zat yang dihasilkan merupakan zat yang memiliki sifat yang sama dengan unsur penyusunnya. Jadi, setiap zat yang dihasilkan pasti memiliki sifat dari unsurnya. Tuh. E. Sifat materi atau zat yang dihasilkan adalah memiliki komposisi yang tidak tetap dan dapat dipisahkan kembali secara fisika. Jelas salah. Untuk reaksi ini adalah reaksi fotosintesis, di mana di sini ada tumbuhan menggunakan cahaya. Di cahaya matahari diubah menjadi bahan makanan, sugar. Selain makanan dalam bentuk padatan juga menggunakan suatu gas. Di sini ada gasnya yaitu gas oksigen. Sifat materinya. Nah, jelas di sini sifat materinya pasti ada mengandung di sini ada oksigen, di sini ada tetap karbon, di sini ada air juga. Nah, mengandung atom hidrogen. Jawabannya jelas di sini yang tepat adalah D ya. Raihan mencampurkan adonan mentah pancake dengan coklat chip. Ketika ia menunggu sebagian pancake buatannya matang, ia melihat sebagian coklat chip keluar dari bagian bawah wadah. Campuran coklat chip dengan adonan pancake adalah contoh A. Suspensi, B. Zat terlarut, C. Koloid, D. Larutan, E. Pelarut. Sebelum ke jawabannya kita harus tahu dulu apa itu suspensi. Suspensi itu sendiri merupakan suatu campuran fluida yang mengandung partikel padat, atau dengan kata lain campuran heterogen dari zat cair dan zat padat yang dilarutkan dalam zat cair. Di sini ada zat cairnya, yaitu adonan pancake, dan zat padatnya adalah coklat chip. Berarti di sini jawabannya udah jelas terlihat. Itu adalah contoh suspensi. Sedangkan untuk zat terlarut sendiri merupakan zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan. Untuk koloid, itu adalah campuran dari dua zat atau lebih yang tersebar secara merata dengan ukuran partikel terdispersi antara 1 sampai 1000 nanomikro. Dan untuk larutan sendiri, merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Nah, untuk pelarut itu adalah zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain dalam larutan. Jadi antara zat terlarut dengan pelarut ini berkebalikan. Jadi jelas jawabannya di sini yang benar adalah suspensi, karena ada zat cair dan zat padat yang bergabung menjadi satu membentuk suatu campuran fluida. Sushi memiliki campuran yang disimpan di dalam gelas. Campuran tersebut terdiri dari naftalena. Naftalena ini adalah sejenis kapur barus, garam, dan batu kapur. Semua zat tersebut menyatu dan berwarna sama, yaitu putih. Sushi ingin memisahkan zat tersebut sehingga bisa memanfaatkannya. Urutan tahapan proses untuk pemisahan campuran yang harus dilakukan oleh Susi adalah A. Pelarutan, pengkristalan, penyaringan, penyubliman. B. Penyaringan, pelarutan, pengkristalan, penyubliman. C. Pengkristalan, penyaringan, penyubliman, pelarutan. D. Penyubliman, pelarutan, penyaringan, pengkristalan. E. Pelarutan, penyaringan, pengkristalan, penyubliman. Di sini yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu adalah apa saja yang mau dipisahkan. Yang pertama ada naftalena, yang kedua ada garam, dan yang ketiga ada batu kapur. Nah, yang pertama itu yang harus kita pisahkan yaitu naftalena.
Naftalena itu adalah sejenis kapur barus yang berbentuk kristal, berwarna padat, dan baunya wangi, yaitu dengan cara penyubliman atau sublimasi. Oke, jadi yang pertama pasti ada penyubliman. Di sini kalau yang pertama penyubliman, otomatis yang dia udah kelihatan. Selanjutnya yaitu kita akan menyaring, yaitu dengan menggunakan filtrasi, dengan menggunakan alat vapori untuk mendapatkan batu kapur. Batu selanjutnya, baru yang terakhir adalah dengan cara pengkristalan, yaitu untuk mendapatkan garam. Nah, prosesnya seperti ini. Ini tadi kapur barus yang disublimasi. Nah, di sini akan terlihat kapur barus yang mengkristal. Nah, ini ada endapan batu kapur dan larutan garam yang dilarutkan. Selanjutnya dia difiltrasi atau disaring, akan muncullah batu kapur. Dan yang terakhir adalah evaporasi garam dapur atau disebut dengan pengkristalan kapur. Jadi jawabannya adalah penyubliman, pelarutan, penyaringan, dan pengkristalan. Senyawa merupakan suatu zat yang disusun antara dua jenis unsur atau lebih yang bergabung dengan perbandingan tertentu. Manakah di antara berikut yang merupakan gambar partikel materi dalam bentuk senyawa? Jadi di sini harus terdiri dari dua unsur yang bergabung. Kalau yang gambar A ini jelas dia udah terpisah-pisah, jelas salah. Kalau yang B ini bagus, udah benar, dia minimal dua unsur udah bergabung. Kalau yang C ini sama, unsurnya jelas salah, nggak ada yang berbeda. Harus lebih dari dua jenis. Di sini gambarnya sama semua jenisnya, antara C sama D. Jadi yang benar adalah yang B ya. Nah, ini ada pengertian. Ini yang B jelas. Di sini ada pengertian antara unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur di sini adalah yang jumlahnya hanya satu atau tunggal dan tidak dapat diuraikan lagi. Kalau yang senyawa tadi gabungan dua unsur. Jadi harus ada dua jenis. Ini kelihatan hijau sama putih, berarti ada dua jenis. Kalau ini biru sama biru aja, berarti ini cuma satu unsur. Juga merah. Terus kalau campuran itu satu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia dan masih mempertahankan sifat aslinya. Selanjutnya di sini ada gambar mengenai fenomena. Yang pertama ada gambar besi berkarat, yang kedua ada es batu, terus yang ketiga ada larutan yang dicampuri garam atau gula ya. Yang keempat ada tape. Nah, berdasarkan gambar di atas, produk mana yang menghasilkan reaksi kimia? A1 dan 2, B3 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 3, E1 dan 4. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu reaksi fisika dan apa itu reaksi kimia. Untuk sifat fisika di sini adalah tanpa adanya zat baru, biasanya tandanya ada wujud zat yang berbeda. Misalkan di sini yang pertama untuk membuat es batu dari cair jadi padat, berarti ini fisika. Terus ada perubahan warna zat. Warna zat, misalkan teh celupin jadi berubah warna, masukin dalam air jadi coklat. Terus ada kelarutan. Nah, ini
garam atau gula dimasukin ke dalam air jadi larut gitu ya, ini fisika. Terus ada daya hantar listrik menghasilkan listrik, yang kelima ada kemagnetan sifat magnet, dan yang keenam ada titik didih dan titik leburnya. Sedangkan untuk yang sifat kimia di sini adalah kata kuncinya dia membentuk zat baru. Tandanya itu mudah terbakar. Jadi itu ada reaksi kimia, terus dia membusuk, misalnya nasi yang udah basi, terus mudah meledak, terus berkarat seperti ini karat, terus dia beracun. Nah, beracun. Di tape juga dia reaksi kimia karena sudah berubah. Jadi jelas di sini jawaban yang tepat adalah yang nomor 1 dengan nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, di sini perhatikan gambar. Di sini ada air, terus ada gelembung-gelembungnya. Ini gelembung-gelembungnya terdapat oksigen. Nah, terus di sini ada baterai. Nah, dari sini bisa terlihat ada aliran listrik di air. Nah, melalui percobaan di atas, maka siswa dapat memahami bahwa apa yang terjadi. A. Unsur dapat dihasilkan dari suatu reaksi kimia yang bisa dipecah menjadi bagian yang terkecil. Ini bukan reaksi kimia, tapi aliran listrik, jelas salah ya. B. Senyawa tersusun atas unsur di mana sifat senyawa tidak sama dengan unsur pembentuknya. Di sini ada unsur senyawa di mana sifat senyawa tidak sama dengan sifat unsurnya. Di sini dia bilang unsur O2 dihasilkan dari ini 2H2O. Nah, sifatnya ini tidak sama, benar. Benar, di sini oksigen, di sini udah menjadi hidrogen, selanjutnya dia menjadi 4H+ ditambah elektron. 4H+ berarti ada ion H di sini. Terus untuk yang ini yang gas ion hidrogen berubah menjadi ini 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2O. H2 tambah 2OH akio larutan ini gas hidrogen, ini liquid. Unsur dapat bergabung menjadi suatu senyawa dengan perbandingan tetap. Di sini perbandingannya 2H2O 4H+, 4 elektron, perbandingannya tidak sama. Terus senyawa dapat dipisahkan secara kimia menjadi unsur-unsur yang sifatnya sama dengan asalnya. Tidak. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah yang B. Senyawa tersusun atas unsur-unsur di mana sifat senyawa tidak sama dengan unsur pembentuknya. Oke, perhatikan data tentang penggunaan bahan berikut. Yang pertama ada gas LPG yang digunakan sebagai bahan bakar karena mudah terbakar dan menghasilkan kalor yang besar. 2. Tembaga sebagai kabel listrik karena memiliki daya hantar listrik. 3. Helium sebagai bahan pengisi balon udara karena memiliki massa yang ringan. 4. Aluminium sebagai bahan pembuat alat masak karena tidak mudah korosi. Nah, mana bahannya di atas yang memanfaatkan pasangan sifat fisika A 2 dan 3, B 1 dan 3, C 3 dan 4, D 4 saja, E 1 dan 2. Untuk menjawabnya, kita harus tahu dulu sifat fisika itu, yaitu tanpa adanya pembentukan zat baru, di mana sifat fisika itu bisa dilihat dari yang pertama wujud zat. Sini ada perubahan wujud zat 1, 2, 3 tidak.
Terus ada warna juga enggak, ada kelarutan tidak, ada daya hantar listrik, jelas yang ini iya, ada kemagnetan juga tidak, terus titik didih dan titik lebur. Jadi jelas di sini jawabannya adalah yang A2 dan 3. Jadi di sini sebagai memiliki massa yang ringan. Massa yang ringan berarti hubungannya sama sifatnya. Sifat yaitu wujud helium, wujudnya itu adalah wujud gas. Di sini ada kertas lakmus biru. Apabila dicelupkan ke dalam larutan asam, maka warnanya akan berubah menjadi apa? A. Tetap biru, B. Berubah menjadi hijau, C. Berubah jadi merah, dan D. Berubah jadi kuning. Untuk kertas lakmus biru, jika dilarutkan asam, itu kertas lakmus akan berubah menjadi merah. Jadi jawabannya jelas C di sini. Nah, untuk asam sendiri itu biasanya banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, terus pada cuka, aki, dan asam. Biasanya rasanya itu asam, terus dapat menimbulkan korosif. Untuk larutan basah sendiri, contohnya itu sabun mandi, pasta gigi, sampo, sabun cuci, obat mah, dan pupuk. Ciri-cirinya mengubah kertas lakmus merah jadi biru, terus rasanya agak pahit, terus bentuknya itu licin kalau di kulit. Kalau garam itu sendiri dia netral pH-nya. Contohnya itu adalah garam